Chef Raja Ampat ini menunjukkan kegagalan pemerintah. Betul sekali, pemerintah telah gagal. Gagal apa? Memajukan dunia pertambangan di Indonesia dan terus membuat tambang di Indonesia Timur? Bukan, tapi kegagalan pemerintah untuk mengatur alur informasi sehingga terjadi sesuatu yang membahayakan seperti sekarang ini. Dan terlebih lagi adalah gagalnya pemerintah mengkomunikasikan nation interest yang diturunkan kepada bentuk-bentuk perjuangan, termasuk di dalamnya adalah hilirisasi yang sekarang ini sedang digadang-gadang. Mengapa begitu? Mari kita bahas. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kita akan menyelam lebih dalam pada tagar Chef Raja Ampat. Apa yang terjadi di luar para influencer, artis yang ikut surfing di atas Chef Raja Ampat ini? Banyak sekali artis yang ikutan di sini, tapi bisa saja mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan mengapa ini semua terjadi? Ini tentu saja adalah satu video yang tidak terlepas dari video saya sebelumnya. Dan untuk mendapatkan gambaran yang penuh, komprehensi atas apa yang saya sampaikan, kalian bisa menonton video yang sebelumnya yang ada di link sebelah ini. Ini videonya. Dan mari kita akan bahas apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa saya katakan pemerintah di sini gagal untuk melihat dan mencegah sehingga ini semua terbakar sampai sejauh sekarang ini. Salah satu konten kreator yang jelas juga Guru Gembul juga membahas tentang Raja Ampat yang jelas dan juga pertambangan yang ada di Indonesia. Bukan sebuah sinyal kemajuan menurut Guru Gembul, tapi ini adalah sinyal kemunduran karena Indonesia lagi-lagi harus menciptakan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi dari mengeruk hasil sumber daya alam di bumi Indonesia ini. Apalagi hal ini juga terjadi seolah-olah dipaksakan dan dimulai pada era Pak Jokowi. Menurut Mas Darko seperti apa? Saya kira Guru Gembul memang cerdas, pintar, tapi untuk yang ini bisa lebih sedikit bijaksana lagi. Nah, mengapa demikian? Karena di video tersebut beliau mungkin gemes ya, marah, dan beliau juga menyampaikan ketidaknyamanannya. Yang mana sebenarnya kalau kita melihat dari aspek politik, kebangsaan, dan sejarah dari apa yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya kepada Pak Prabowo, saya pikir apa yang dilakukan saat ini cukup beralasan walaupun itu tidak membanggakan. Maka kita harus mengingat bahwa sejatinya perkembangan sebuah negara itu dimulai dari memang ya menggali sumber daya, terus kemudian sumber daya alam ini tadi diolah, dan terus kemudian diperdagangkan. Jadi apa yang dimiliki ini digali. Karena merekanya juga belum menjadi manusia yang akan bisa menjual apapun yang ada di dalam dirinya. Nah, dari hasil penjualan ini tadi, mereka harus masuk kepada era yang selanjutnya, yaitu manufaktur. Manufaktur di sini tentu saja apa yang keluar dari bumi, ini dikelola dan diolah lagi menjadi sesuatu yang lebih menghasilkan. Kalau besi mungkin menjadi ya kolom-kolom besi untuk membangun bangunan atau menciptakan sebuah sumber daya atau menciptakan sebuah bahan baku kasar untuk membuat blok mesin hingga akhirnya apakah industrinya ini sampai ke hulunya itu tadi menjadi sebuah mobil atau yang lainnya, maka ini adalah satu tahap berikutnya dari apa ya kalau kita bilang bukan eksploitasi ya, pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal masuk ke manufaktur, terus kemudian masuk ke bidang jasa. Itu adalah saat misalkan tadi ya kita gali nikel, nikelnya jadi baterai, baterainya untuk mobil, terus kemudian mobilnya ini, itu sama seperti perusahaan VinFast di Vietnam, yang terus kemudian dikirim ke Indonesia, dan kemudian menjadi perusahaan taksi, yang saat ini bersaing head-to-head dengan Bluebird, yang sudah 40 tahunan ada di negeri kita ini tadi. Nah, dari jasa ini, barulah kita akan masuk ke teknologi yang lebih maju. Menjual teknologi informatika, atau menjual teknologi keamanan, dan hal-hal yang sejenisnya. Menjual mungkin sistem kendali misil atau dalam bentuk yang lebih komprehensif misalkan atau menjual dalam bentuk yang lebih rumit yaitu misalkan pesawat terbang atau pesawat tempur. Nah, ini merupakan sebuah bentuk saat negara itu tadi bisa memanfaatkan apapun yang dimilikinya untuk menjadi sebuah negara yang maju. Tapi sayangnya sejak Pak Harto, kita ingat waktu itu ada ekonomi tinggal landas kan, karena kita dianggap sudah berhasil untuk mengambil sumber daya alam kita dan siap untuk masuk ke industri manufaktur yang ditandai dengan waktu itu Pak Habibie
diminta untuk kembali, terus kemudian diminta untuk membuat industri pesawat terbang sendiri, CN235 kita masih ingat. Terus kemudian walaupun saat itu Mas Tommy Soeharto yang dimodali, tapi kita sempat memiliki industri mobil nasional kita, Mopnas Timor saat itu. Ini adalah sebuah peluang yang ternyata digagalkan juga oleh dunia barat. Karena mereka dengan WTO-nya, dengan kesepakatannya, ya, kalau ternyata Indonesia berusaha untuk membuat pesawat terbang, maka di blacklist untuk hal-hal yang lainnya. Kalau ternyata Indonesia membuat mobil sendiri, maka kita akan menghalangi. Itu hal-hal yang terus terjadi. Maka pemerintahan setelah Pak Harto, terutama saat krisis moneter terus kemudian disikapi dengan reformasi, maka kita kembali mengharuskan untuk mengeksploitasi lagi tambang kita ini tadi, karena kita tidak memiliki kesempatan untuk mengelola itu lebih jauh lagi. Maka itulah yang terus kemudian menjadikan kita kembali lagi ke pertambangan ini tadi. Nah, itu terus terjadi bahkan hingga ke era Pak Jokowi ini tadi, karena kita memang tidak memiliki pilihan. Dan mengapa kita tidak memiliki pilihan? Karena kita harus mengejar pertumbuhan ekonomi 5% yang disyaratkan, terutama salah satunya agar investor asing ini mau menanam modal mereka di Indonesia. Karena kita tidak akan bisa melakukan di bidang manufaktur, maka satu-satunya daerah yang bisa diolah di sini adalah pertambangan ini tadi. Nah, kalau itu dibilang kemunduran, saya pikir ini bukan sesuatu yang menjadi pilihan. Ini sesuatu yang saat ini hanya ini yang kita miliki. Dan ini adalah sebuah jembatan yang mungkin saja kita tidak sukai ini, tapi akan membawa kita menuju ke pembangunan yang sesungguhnya saat kita nanti terafiliasi dengan negara Tiongkok, dengan semua teknologi yang mulai diekspor ke negara kita. Tapi menurut Guru Gembul juga pada akhirnya dengan pertambangan besar-besaran ini ya, selain memang merusak alam, terus juga ada beberapa warga juga yang terdampak pastinya di sana, nggak semuanya diuntungkan, tapi ada juga di mana negara lain yang juga diuntungkan oleh Indonesia, dan itu keuntungan cukup besar, yaitu China. Ya betul, karena ya wajar, karena China di sini adalah, ya kita tahu bohirnya negara di seluruh dunia cuma ada Amerika dan China. Rusia oke, tapi Rusia itu nggak mau ikut-ikutan untuk apapun yang menjadi urusan negara lain di luar negara mereka. Maka China di sini adalah tempat yang memberikan kita kesempatan. Dibandingkan Amerika yang selama ini hanya menjadikan Indonesia ini negara tempat mereka itu mencari dan mendulang keuntungan. Apalagi dibarengi dengan sebuah upaya ya green teknologi di mana penggunaan baterai listrik untuk memproduksi untuk memberikan energi kepada kendaraan listrik itu sedang digalakkan. Yang ini juga akan membuat negara-negara di barat dan sekutunya ini akan kebakaran jenggot juga. Maka masuk akal jika ternyata China yang terus kemudian mendapatkan karpet merah, mendapatkan keuntungan. Karena dari sanalah teknologi itu dibagikan kepada kita. Lantas, apakah maksud pada akhirnya Indonesia ini hanya mendapatkan keuntungan kecil? Apa karena Indonesia ini nggak punya pilihan untuk menguntungkan? Maksudnya harus bekerja sama dengan China itu? Ya saat ini iya, tapi nantinya kita akan menemukan cara kita. Tapi sebelum itu terjadi, Pak Prabowo kan nggak punya pilihan. Dan saat itu Pak Jokowi pun saya pikir itu juga nggak bergerak sendiri. Karena ada sebuah anggapan bahwa selama ini semua hal-hal yang buruk yang dialamatkan Pak Jokowi, ini adalah Pak Jokowi yang act alone as President of Republik Indonesia. Padahal pada kenyataannya dia saat itu diakui juga dia adalah petugas partai. Yang maka apapun yang dilakukan, ini tentu saja adalah sesuatu yang mendapat restu juga dari presiden dari 2 periode yang sebelumnya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Maka tidak ada yang perlu dipersalahkan. Ini adalah sebuah perjalanan yang memang seharusnya. Dan ini tentu saja sangat berkaitan dengan geopolitik yang ya berkembang di seluruh dunia yang saat ini sedang lucu-lucunya. Lantas menurut Guru Gembul, mau sampai kapan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari mengeruk hasil alam Indonesia itu sendiri? Karena ya kita tahu hasil alam ini adalah kasta paling bawah ya, maksudnya untuk mengeruk dulu kan ini kasta paling bawah. Dan sumber daya alam pun bisa habis gitu. Lantas mau sampai kapan pertanyaannya? Kalau harus dijawab seperti ini, kita mengingat bahwa saat itu insinyur-insinyur Jepang itu dikirim ke Amerika untuk mempelajari industri. Dan saat mereka pun belajar membuat mobil pertama kali, mobil Ford itu didatangkan dan di tear down atau pecah-pecah. Mereka mempelajari satu demi satu, mendesain ulang yang sama persis dan membuat yang sama terlebih dahulu. Begitu pula dengan industri di Korea Selatan yang mengikuti 10-15 tahun setelahnya. Nah Indonesia, karena kita saat ini tidak terlihat mesra dengan Amerika, hal tersebut tidak diberikan restu. Nah saat Amerika sekarang sedang seperti sekarang ini, dan China sedang menggalakkan semua apapun yang dimilikinya untuk menjadi lebih maju lagi. Saya melihat dalam kurun waktu, kalau menyebut angka di sini 5 tahun dari sekarang, kita akan memiliki mobil nasional kita sendiri. Mobil listrik yang akan bisa kita buat, desain, and build di Indonesia. Dan ini akan menjadi kebanggaan Indonesia. Untuk kalian semua yang menonton dari 2030,
Mungkin kalian akan kaget betapa saya bisa mengetahui ini semua 5 tahun sebelum itu terjadi. Kalau untuk secara kebijakan politik sendiri, kan Pak Jokowi ya seperti yang kita tahu ya, maksudnya Pak Jokowi juga tadinya petugas partai dan lain-lain, termasuk isu pertambangan ini juga dimulai dari era Bu Megawati. Sebenarnya tidak. Sebelumnya lagi ya, itu maksudnya belakangan. mulai digalakannya lagi itu dari Bu Mega udah mulai dapat perizinan, ada beberapa lampu hijau lah. Ya, karena ada yang mengatakan saat zamannya Pak SBY sempat ditutup, Bu Mega dibuka lagi. Karena Pak SBY tentu saja sangat Amerika waktu itu. Partainya aja namanya adalah partai, ya silakan dilanjutkan. Tapi apakah pada akhirnya Indonesia ini akan, apa bahasanya, maksudnya akan bisa survive hingga ke step industrial ya? Saya yakin itu akan bisa dilakukan. Mengingat juga bahwa Amerika sekarang ini semakin amburadul. Dan kita akan tahu bahwa China ini akan menjadi pemimpin peradaban manusia di era yang berikutnya. Maka ini adalah sebuah pertaruhan yang tentu saja penuh perhitungan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan seluruh segenap pemerintahan di Indonesia untuk berpihak kepada China, tapi tidak terlihat terlalu berpihak. Karena dengan seperti ini kita akan tahu kemana arah perkembangan dan kehidupan yang sebenarnya peradaban manusia di bumi ini tadi. Maka dengan seperti itu kita akan tahu bahwa dengan kita berhasil mencoba untuk memperhitungkan dan terus mengikuti, ini akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan negara Indonesia sesuai dengan tahapan yang tadi sudah saya sampaikan. Justru berkembangnya ekonomi Indonesia, maksudnya perkembangan ekonomi Indonesia di angka 5% dan diusahakan dari, ya kita bilang sumber daya alam itu, bukan sesuatu hal yang buruk, namun itu sesuatu hal yang sangat baik menurut Mas Didar. Nah, ini adalah paradigma dalam media sosial. Bukan sesuatu yang buruk, tapi sesuatu yang sangat baik. Padahal dalam sebuah penggaris, ini ada degree yang lainnya. Saya tidak mengatakan ini sangat buruk. Ini bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Tapi kita hanya punya ini sekarang. Dan mungkin ini satu-satunya cara agar kita nanti bisa beruntung di kemudian atau di langkah yang berikutnya. Maka baik atau tidak, itu semua akan tergantung. Tapi jika itu dilakukan untuk sebaik-baiknya kesejahteraan dan juga kemaslahatan bangsa, maka ini adalah strategi yang paling baik. Lantas kalau dibilang masalah ini tentang ya tagar Chef Raja Ampat ya, dan juga eksploitasi sumber daya alam tanah Papua di sana menjadi sebuah kegagalan Pak Jokowi karena Pak Jokowi ini berusaha untuk mengeruk sumber daya alam sebanyak-banyaknya. Apakah ini akan dihentikan di era Pak Prabowo atau justru Pak Prabowo akan tetap melanjutkan ini namun membereskan dan merapihkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk para perusahaan-perusahaan tambang? Saya ingin katakan ini adalah kegagalan Pak Jokowi dan Pak Prabowo untuk mengedukasi anak-anak muda seperti kalian yang akhirnya dan menganggap apa yang dikatakan oleh penanya ini tadi adalah sesuatu yang benar. Maka saya ingin katakan bahwa gunakan akal sehat kalian. Upayakan untuk tidak meng-cancel sesuatu dan mencari tahu sesuatu terlebih dahulu hingga kita mendapatkan sebuah kesimpulan. Dan saat kita ingin menyampaikannya, pikirkan bahwa apakah itu sesuatu yang hanya dibumbui oleh emosi kita atau merupakan sebuah hal yang positif adanya. Maka apapun yang terjadi di Raja Ampat, ini adalah makanan yang kebanyakan bumbu. Bumbunya memang diperlukan. Memiliki saran dan juga vitamin yang memang akan menyehatkan tubuh kita. Tapi ini sudah keterlaluan. Menuju ke cancel, apalagi dengan penggunaan AI dalam penyebarannya. Dan juga adanya kecurigaan proksi asing. Betul sekali. Karena apa? Karena kita tahu bahwa, yang tadi saya sudah katakan, banyak orang yang tidak suka dengan perkembangan dan beralihnya Indonesia dari negara dunia ketiga yang berusaha untuk meninggalkan ini semua dan menjadi negara yang akan lebih maju. Dan terus kemudian berusaha untuk mengecilkan apapun perkembangan yang kita miliki yang saat ini sangat dibantu dengan pertambangan yang ada di negara kita. Betul ini belum dibagikan secara merata. Betul ini masih dimiliki dan juga dirasakan hanya segelintir orang. Tapi itu permasalahan yang lain. Tapi jika ternyata hal tersebut harus dihentikan, hal tersebut harus dilarang, maka kita mendingan membubarkan Indonesia atau kita mengabdi saja seperti sebuah negara persemakmuran kepada negara induk yang akan menghidupinya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan pendapat kalian di bawah sini. Apakah apa yang saya katakan kalian setuju? Apakah kalian tidak setuju? Atau beberapa bagian kalian setuju dan ada yang perlu dibenarkan? Maka jadikan semua yang ada di media sosial tidak hanya sebuah sarana untuk kita berpihak atau melawan, tapi berdiskusi dan mencari sebuah penyelesaian yang lain yang mungkin bisa kita dapatkan saat kita berkolaborasi atas ide, gagasan yang meskipun itu bertentangan dapat menjadi sebuah jalan keluar bagi negara kita. Terima kasih, sampai jumpa. Dan salam.